ila anqal summa irfa' ra'sak hatta ta'tadila qa'iman warfa' yadayka qailan sami Allahu liman hamidah fa idza stawaita qa'iman faqul rabbana lakal hamdu mil'us samawati wal ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du wa in kunta fil fariidati subhi faqra al-qulub Ini ada di baris yang ke-5 dari bawah. Sumarfa, kemudian mengangkatlah siapa engkau roksaka kepada kepalamu hatta ta'tadila sehingga kembali semula qaiman pada tegak berdiri. Jadi kemarin kita sudah praktekkan cara ruku ya. Sama-sama kalian lihat bagaimana ruku yang Ustadz contohkan dari gurunya Ustadz kemarin. Nah, ini setelah ruku angkat kepalamu. Namanya yang i'tidal. Apa namanya? I'tidal. Sampai kembali kepada semula kalian tegak berdiri. Ya. Angkat kepalanya tegak, warfa yadaika, dan juga dua tanganmu diangkat. Jadi kepalanya dulu diangkat, kemudian kedua tangan. Ini tertibnya begitu. Angkat kepalamu, kemudian kedua qailan sambil membaca Sami Allahu liman itu yang dibaca. Jadi kalau tidak membaca Sami Allahu liman, saatnya mendengar Allah siapa Allah liman hamidah kepada orang yang mendengarnya. Ini berbeda dengan bacaan-bacaan yang lain. Kalau yang lain intikalnya Allahu Akbar dari awal semua perpindahan diisi dengan ucapan Allahu, bukan dengan Sami Allah. Ini satu-satunya yang tidak pakai Sami Allah. Kenapa? Karena dikisahkan dahulu ada seorang sahabat yang terlambat sholat, terlambat masbuk, tapi tidak terlambat satu rakaat. Karena kalau di zaman sahabat itu terlambat sholat adalah merupakan aib. Jadi mereka itu kalau terlambat malu sekali, todus. Karena sudah biasa tidak terlambat, biasa datang sebelum adzan. Jadi kalau datang terlambat mereka, kok sekarang tidak malu Ustaz namanya ya? Karena sudah biasa tidak datang. Karena biasa datang terlambat. Dulu malu itu. Ini ya sekedar cerita. Dulu Sayyidina Ali karramallahu wajhah pernah terlambat sekali. Sekali. Itu pun karena di depan beliau ada seorang sepuh yang jalan. Nih, dengarkan di pelajaran kepada kalian wahai anak-anak sampai kita semua bagaimana beliau Sayyidina Ali memberikan teladan yang indah dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi beliau ini mau berangkat sholat subuh. Tiba-tiba di hadapan beliau ada orang sepuh pakai tongkat jalan. Beliau dilema, saya kalau tidak segera ya la asbik hada syekh, aku tidak mendahului orang sepuh ini, aku terlambat ini. Tapi kalau saya mendahului, saya melanggar aturan Rasulullah, akhlak etika. Jadi kalau ada orang tua tak olehnya nyalek. Akhirnya apa? Beliau milih akhlak. Beliau milih tak nyalek. Sanlade Pak Kadin masjid. Ternyata si sepore tak bilu ke masjid. Tak bilu ke masjid. Terus aja beliau.
tepak ke orang Yahudi. Acorok salah. Cek sehari begitu itu. Nah, ketika dia masuk ke masjid terlambat, sudah ruku, kaget sebenarnya. Nah, Rasulullah pada waktu itu, ketika mau ngangkat ini ruku ya, ulama mengatakan ruku terakhir. Ruku terakhir. Kalau sudah lepas ruku, tidak dapat fadilah rakaat ini. Ali. Istilah ulama. Istilah ada yang mengatakan rakaat kedua, ada yang mengatakan rakaat pertama. Akhirnya apa? Rasulullah ketika mengangkat kepalanya untuk i'tidal, ditahan oleh Jibril. Jangan angkat dulu. Kenapa? Ada Ali terlambat. Akhirnya apa? Ali lutut, kejongkok, terus. Jadi kalau sudah imam ruku, kalian tak sampai baca Fatihah sudah. Allahu Akbar, langsung ruku. Atau Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Karena Fatihahnya ditanggung oleh imam. Nah, ketika Sayyidina Ali itu nutut, nyampe di masjid, ikut menyelesaikan sholat, sahabat itu semuanya melihat Ma'furun Ali terlambat. Baru kali ini sahabat Ali terlambat. Ini mon lambo ya. Sahabat itu terlambat tak kejopok ke ruku, ya. Mon setia terlambat ya Bu. Ya, tapi ini ngajak terlambat. Makfur dari masjid gitu. Nah, ini apa kata Sayyidina Ali ketika ditanya oleh Rasulullah, "Ya Ali, kok tumben Anda terlambat? Ada apa ini? Tidak biasanya Anda itu datang ke masjid terlambat. Ada apa?" Apa kata Sayyidina Ali, "Ya Rasulullah, sebenarnya Ali tidak terlambat ya Rasulullah. Sudah berangkat sebelum Ali berangkat sesudah. Loh, kok bisa terlambat? Ketika saya belok menuju ke arah masjid, ada orang sepuh berjalan pelan sampai di hadapan saya. Terus saya enggan untuk mendahului orang sepuh itu karena engkau mengajarkan akhlak kepada kami. Jadi saya tidak mendahului orang itu sampai saya terlambat. Lamban sekali orang itu. Apa kata Rasulullah? Shadaqta. Walidzalik bu'istu, kata Rasulullah. Betul kau Ali. Karena itu aku diutus untuk menyempurnakan bu'istu li utammima makarimal. Aku memang diutus untuk akhlak, kata Rasulullah. Benar kamu benar. Jadi terlambat ada apa? Tidak apa-apa. Asalkan karena ada wudhu. Tapi ya Rasulullah, orang tua itu bukan muslim. Orang tua itu tadi tak pikir mau belok ke masjid, ternyata enggak, malah tarik katanya. Tapi apa kata Rasulullah? Wa in kana kadzalik. Sekalipun seperti itu. Jadi menghormati yang lebih tua itu tidak harus orang apalagi orang muslim. Nah, jadi ini fenomena ya. Kejadian yang terjadi di kalangan sahabat, terlambat itu aib. Terlambat itu aib. Nah, ini ada yang mengatakan sahabat Abu Bakar, ada yang mengatakan sahabat lain. Jadi terlambat karena kejepok, dia bilangnya ketika bangun bukan Allahu Akbar, Sami Allah liman hamidah. Gitu. Ya. Jadi orang itu baca Alhamdulillah. Jadi dia bersyukur itu. Karena kejepok kan? Keruku, kejepok kan? Tapok cek terlambat akhirnya Alhamdulillah. Nah, karena bilang Alhamdulillah ada kalimat Sami Allahu liman hamidah. Makanya ini berbeda dengan yang lain. Kalau yang lain Allahu Akbar. Jadi ini asbabul wurud namanya. Ya, asbabul wurud. Rasulullah bilang bantau usah macam Alhamdulillah marahnya tak usah. Allah sudah mendengar. Salimnya Allah liman hamidah. Nah, ini yang dibaca.
Akhirnya semua orang muslim ya membaca ketika bangun sami Allahu liman hamidah. Fa idza stawaita, ketika engkau sudah lurus qaiman, tegak berdiri, fakul rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi mil'u ma syi'ta min syai'in. Jadi sami Allahu liman hamidah, setelah tegak baru rabbana walakal hamdu. Jangan sami Allahu liman rabbana lakal hamdu. Jangan. Pas sepak kade sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min, atau rabbana walakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ardi. Sama-sama Bu. Sama-sama Bu. Sama-sama besar pahalanya. Saya tahu saya tak macam. Nah, makmum kalau dalam kitab Sahih Bukhari ya, makmum itu langsung membaca Rabbana walakal. Jadi bukan sami Allah. Bukan sami Allah. Jadi kalau imam sami Allahu liman hamidah, makmum bangun Rabbana walakal hamd mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma. Begitu dalam kitab Sahih Bukhari. Ustaz, ini kita biasa baca Sami Allah juga umumnya. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Karena ada keterangan juga dalam kitab-kitab fikih itu ya, membaca imam Sami Allah, makmum Sami Allah. Cuma dalam kitab Sahih Bukhari, dan ini yang dipakai ya di kota suci Makkah Madinah, ketika imam Sami Allah, makmum Rabbana, jelas. Jadi kita tidak boleh menyalahkan. Ada kadang orang menyalahkan, orang mau tak baca sami Allah ya langsung Rabbana walakal hamd. Itu memang ada dalilnya, hadisnya sahih. Benih, oh tak ada dalil, benih tak ada, enggak ketemu gitu. Terus juga yang baca sami Allah ada juga keterangannya dalam kitab-kitab fikih. Karena memang ini anjuran setiap berpindah dari rukuk menuju i'tidal bacanya sami Allahu, jelas. Nah, gitu. Apa artinya? Ya Allah Rabbana, duhai Tuhan kami, lakal hamdu, untuk Engkau pujian, mil'us samawati, sepenuh langit, sepenuh beberapa langit, wa mil'ul ardi, dan sepenuh bumi, wa mil'u ma syi'ta, dan memenuhi apa semua yang Kau kehendaki, min syai'in, dari sesuatu, ba'du, yang setelahnya tersebut itu. Begitu ya. Nah, ini kata para ulama menjelaskan tentang fadilah, keutamaan ini bagi mereka yang membaca, mendapatkan doa dari para malaikat. Doa para malaikat. Ada yang membaca Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi wasatu min samawati wal ardi wa ma syi'ta min syai'in ba'd. Allah. Ini sangat besar pahalanya kalau dibaca. Kalau tidak baca, tak apa. Tidak dosa, tak dosa. Yang termasuk malas. Tak ada. Makanya kudu hafal, ya, terutama yang masih muda-muda, sesantri kudu hafal. Apa antara kata-kata apa? Misal karena lapan gitu kan, punya saya pikir. Allah. Kalau kau dengar karena santri ada macam, Ustaz, apaan saya tak pernah baca Rabbana walakal hamd. Iya balik tak ngiding kan. Entah tak macam. Yo coba tentang tak macam Ustaz. Kalau kita macam unjuk tak apa lepas kita gerak. Nisar kemudian sebagai orang tua. Kegun macam unjuk berjong. Arah macam yang bantai. Tak ngiding. Tidak baca dingin akhir. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi ini pahalanya hebat luar biasa. Dah. Wa in kunta fil faridati subhi, dan jika engkau ada di posisi salat fardu subuh, nah ini
Kalau kamu salat subuh, faqra, maka hendaknya kau baca al-qunut kepadaku kunut. Ini pada kunut. Fi rakaat tsaniyah, di rakaat yang kedua, fi i'tidalik, di i'tidalmu minal ruku', dari ruku'. Jadi setelah ruku' i'tidal, kalau subuh disunnahkan baca Allahumma hdini biman. Nah, ini di sini ada ini. Nah. Fi i'tidalik, di dalam i'tidalmu min ruku' Allah Rabbi. Nah, jadi ini ada kesunahan. Ingat, kalian karena sudah ngaji ada dalil bahwasanya dianjurkan untuk baca apa? Baca kunut. Allahumma hdina biman hadait. Begitu. Ini pahalanya besar ini kunut ini. Cek lepai eman. Ya. Sampai tamat kunut eman. Pahalanya sangat besar sekali. Kalau lupa sebelum salam. Ya. Nah, kalau lupa silahkan diganti dengan sujud sahwi. Sujud karena lupa. Ya. Kalau sendiri, ya, bacanya Allahumma hdini biman hadait wa afini biman wa tawallani biman. Tapi tidak dilarang membaca Allahumma hdini. Bahkan kalau menurut guru kami itu lebih baik bacaan Allahumma hdini walaupun sendirian. Kenapa? Karena nanti bermaksud di sana menyertakan keluarga kita, anak-anak kita, murid-murid kita. Ya Allah, beri kami hidayah, gitu kan? Ini nanti ya di sini nih, di syarahnya kitab ini ada keterangan baca kunut di rakaat yang kedua ketika i'tidal dari ruku. Ya, kunut itu boleh dengan kalimat apa saja. Boleh dengan kalimat apa saja? Ya, contohnya seperti Allahumma firli ya ghafur, Allahumma fir lana dzunubana, boleh. Tapi al-afdal kunutun nabi. Paling utama kunutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kunut yang dibaca Rasulullah ini memiliki sanad yang istimewa. Ya. Ini sanadnya nyambungnya dari Rasulullah, Sayyidina Ali, Hasan, Husain, ya, kepada Ja'far bin Abi Thalib, kepada Sayyidina Husain bin Ali. Setelah itu kepada Ali Zainal Abidin. Ya. Jadi dari nasab Ahlul Bait, dzurriyyah Rasulullah, itu doanya Allahumma hdini biman hadait. Ini kalau kata guru kami, ini doa yang sangat ampuh karena langsung dari Rasulullah. Jadi yang paling utama Allahumma hdini biman hadait wa afini biman afait wa tawallani biman wa barik li fima wa qini bi rahmatika syarra atau wa qini syarra ma qadait fa innaka taqdi la yudra fa innahu la yudillu man wala wa la yuzman tabarak rabbana wa ta'ala. Nah, wa yustahabbu, dan disunahkan ayyaqula aqibah hadhihi du'a, setelah ini Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim kadza, atau Allahumma shalli kama shallaita ala, bukan Allahumma shalli ala Nabi ummi wa ala alihi washabihi wa baraka wa sallallahu alaihi wasallam, gitu ya, wa ala alihi washabihi wa baraka, atau wasallam langsung wa baraka. Nah, cuma dari versi kitab Sidogiri itu ada wa barakahnya.
Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam atau wabaraka wasallam. Silakan, itu bagus, ditutup. Itu bukan doa kunut itu bukan doa kunut, itu sholawat sebagai penyempurna doa kunut. Jelas ya? Jadi orang tak baca itu tidak apa-apa. Cuma itu sunnah. Sunnah. Emang kalau dibaca pahalanya besar. Nah, jadi sebenarnya ini doa bukan hanya dibaca ketika kita kunut. Ini kapan saja ini bagus doa. Sanadnya nyambung pada Rasulullah dengan sanad dahabiyah, sanad emas. Ya. Makanya kalau kita habis ta'lim kita juga baca Allahumma hdini biman, itu karena memang istimewa ini doa. Kalau bisa diamal, ya artinya ya Allah beri kami hidayah, ya Allah, bimbing kami. Ya, sebagaimana orang yang kau kasih hidayah. Siapa mereka? Para anbiya, para ulama, para kasih Allah. Kemudian beri kami kesehatan batin, ya. Kesehatan batin, rohaniyah kita. Fiman afait, sebagaimana mereka orang-orang yang kau sehatkan. Wa tawallani fiman tawallait, wa barik li fima atait, wa qini syarra ma qadait. Terus ini doa yang sangat istimewa, minta kepada Allah agar kita dipalingkan dari yang tidak baik, diberikan keberkahan, agar diberi oleh Allah kemuliaan, agar dijaga dari ketidakbaikan yang telah Engkau tentukan. Fa innaka taqdi, karena Engkau yang menentukan. Tidak ada yang bisa merubah kecuali Allah. Jadi itu rangkaian doa yang dibaca ketika kita doa kunut. Semoga bisa mengamalkannya. Moga-moga. Karena seneng kadang deretan doa kunut nika maafi mon sampean taong buan ngapalagi, apalagi sudah agak sepuh tak apa-apa tak apalagi itu repot ya apalagi keng mon molehi keni sampean ngapalagi istimewa itu Allah dah cek kelepai kunut kalau subuh. Terus umpamanya tidak selain subuh, Ustaz, bagaimana? Tidak apa. Namanya kunut nazilah. Dalam Sahih Bukhari itu Rasulullah maghrib mengerjakan, isya mengerjakan. Apalagi kita saat ini mendoakan saudara-saudara kita yang dalam keadaan tertimpa bencana, seperti yang ada di Palestina, ada di negara-negara di mana umat Islam sedang dianiaya. Begitu. Setelah itu ini harus tumakninah, ingat loh. Ruku harus tumakninah, i'tidal harus tumakninah. Ini sabda Rasulullah, Summasjud, kemudian sujud kamu. Setelah i'tidal mukabbiran dengan membaca takbir Allahu akbar. Ghaira rafi'il yadain, tanpa mengangkat kedua tangan. Kalau tadi mau awal takbir itu takbir ihram angkat tangan, takbir mau ruku angkat tangan, takbir i'tidal angkat tangan, tapi untuk takbir yang mau sujud tidak usah angkat kedua tangan. Kalau angkat tak apa. Tak lah, keng nyaman abai kau boy. Anu, kadang kalau pun itu habis baca kunut, dikerau satu mana. Diusapkan ke wajah. Ya, ada ulama yang mengatakan makruh mengusap wajah setelah berdoa ketika kunut. Kalau di lain kunut, di lain salat, sunnah hukumnya. Syaikhul Qadir Jilani menganjurkan, ya, karena kita setelah mengangkat kedua tangan ini kan gini, ini dihadapkan ke Allah, ini tangan, dihadapkan ke langit, dihadapkan ke Allah, minta kita. Sehingga ini menjadi jalan tercurahnya rahmat Allah. Gitu. Maka ada saya menganjurkan mana tua, daya mantu. Tak usah dia. Arah mendekat nabu sana kene. Iya. Jadi doa itu begini kata. Kecuali karena Rasulullah pernah doa begini. Rasulullah kalau doa setiap selesai wudu begini tangannya. Sampai maaf.
Ini kelihatan ketiak Rasulullah ini. Kalau dalam keadaan setelah atau dalam keadaan genting, ketika perang Badar, melihat pasukan banyak, muslim sedikit, boleh mengangkat tangannya, zakat. Jadi mulai yang penting lah ya Rasulullah. Penting lah berarti. Jadi mohon boleh kami sekimpian ini, berarti berat lah berarti. Nah, tapi yang paling utama katanya begini. Nah ini, lurus dada. Arwah, mangkana amin dek ya ceri. Ya. Cek amin dek ya, beda amin dek. Amin. Apa amin dek? Ya marah kering aki, jom apa saki? Boleh tahu kapi? Kok apa saki buat amin cepet kan? Ya saya. Beda si amin itu. Amin. Apa si amin? Lo kita tahu tapi itu orang amin. Boleh pun istilah abi dari itu. Amin. Amin itu gini nih, tangannya nih. Ya, bisa ki. Pas di dada. Ya, cara amin dari ngari ya. Jadi guru saya mengajarkan, Abu Zaki ya, kok amin ah. Amin macam sebab ini paha gini. Amin dah ya. Apa kata guru saya? Cangkol lagi. Aja tak semangat minta Allah. Kadang beramin. Amin. Gitu kan ya. Seakan-akan dia beri iya gitu. Kan gitu kan? Oh, guru saya melarang. Ada orang amin selain gogok dia pastana ke sabuk ning pokang gitu. Iya. Sampai daya retolian nih. Seakan-akan tak perlu ke Allah. Seakan-akan tidak begitu butuh kepada jangan makruh itu. Makruh. Monjan gerasi tampil yang kemudian amin ngam. Gerasi dia beli guru. Amin. Ada badai. Tak semangat dia. Tahu gue. Kadang dia kecewa kasih macam amin, kecewa akhirnya begini. Tak semangat. Ya wallahu a'lam. Pokoknya iajarinlah bi guru kita amin tuh gini, ya. Gini. Tarik dada, dua tangan dihimpitkan. Di garis tangan kamu itu ada gambaran rahasia Allah di sana. Di sana ada angka 18 dan 81 yang menunjukkan 99. Itu kata guru saya. Coba abas garis tangan apa Andre? Abas. Bade saya belum saya. Oh, din belum kapi Ustaz. Oh lain din bukan 17. Abas bade garis tangan apa? Berapa angka? Angka Arab, 99. Iya tahu. Berarti apa? Ada rahasia Allah di sana. Asma'ullahil husna 99 dalam Sahih Bukhari itu. Illa wahidan minal mi'ah. Itu kan hadis sahih. Kita ngaji kemarin malam. Jadi nama-nama Allah itu kata Rasulullah hadis sahih 99. Sama dengan tulisan angka yang ada pada telapak tanganmu. Nah, ini dihadapkan kepada Allah. Pesetong sangat kalau sangat hanya Allah yang kita begitu. Ya. Mangkar ada iyo amin. Pada orang amin. Ara apa amin. Pada ya? Amin. Ya, Masya Allah. Nggak, artinya begini, ya. Islam itu mengajarkan sampai caranya amin itu dikasih cara masuk ke jeding boleh. Nah, terus setelah itu disunnahkan diusap, mari amin. Disunnahkan diusap bahwa di luar kalau sholat tak usah gitu kan. Ya ini dalilnya. Jadi mulai setia tak sasut posotanmu lah. Mun harapan gojol. Kenapa? Dikhawatirkan menambah rukun gerakan sholat. Jelas ya? Dah. Nah, kemudian setelah itu takbir, tidak usah ngangkat tangan, saya nggak mon asujud itu tak usah ngangkat dah. Wadu awalan, letakkan pertama alal ardi ke muka bumi rukbataik, dua lututmu dulu. Jadi mon asujud tak sabak kada toot yang dengan Inggris toot, lutut. Summa yadek baru kedua tanganmu. Summa jabhatak kemudian baru keningmu.
maksyufatan, tersingkap, tidak boleh ada yang menghalangi, baik songkok, surban tak boleh. Wada' anfaka, dan juga letakkan hidungmu, ya, ma'al jabhati, bersamaan dengan keningnya. Pabareng dai bi'e elong. Pabareng Allahu Akbar. Ini kasih bagus. Bagus. Loh, saya sering menemukan Ustaz, orang itu letakkan dua tangan sebelum lutut dulu, gitu kan? Iya, tidak apa-apa. Dalam mazhab imam yang lain, ya, itu memang lutut kada, lutut dulu. Tapi Imam Syafi'i juga dalam kitab Ihya Sarahnya Bidayah ini menggunakan lutut dulu. Tapi sama-sama kuat dalilnya, sama-sama kuat. Akhirnya ada salah satu guru kami mengatakan Rasulullah itu pakai lutut dulu, kecuali setelah beliau sepuh, ya, di Madinah itu beliau pakai tangan dulu. Pakai tangan dulu. Karena apa? Lebih kuat bersetekan daripada lutut dulu. Jadi sama-sama sama-sama kuat dalilnya. Lutut dulu dan dua tangan dulu. Saya penting coba bareng. Pas bareng taat bit anak. Nek tak bagus. Saya bagusnya kan taat kada baru kemudian tangan, atau tangan dulu baru lu. Mun bareng tak lebur, ingat binatang. Gitu. Paham ya? Ya sudah. Gitu. Pola bode kadang orang roh. Oh, mun kira-kira pada bagus deh. Soko kada bagus tangan dan bareng bae lah. Oh salah. Ada akal-akalannya. Agama tidak boleh pakai akal. Tidak boleh. Ada Rasul Muhammad SAW sebagai figur toladan dalam semua aspek kehidupan, terutama dalam ibadah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Jadi pada contoh cak gawe contoh TV sampean urusan agama. Muncan kok leburan deui masih bojong mireng. Lah boleh tampar di malaikat. Cak dengan laki njok masih gogo ning hari masih mireng deui. Lah. Tina tausa gagal urusan dia. Di contoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi, dan Rasulullah sudah mengajarkan di hadapan ribuan sahabat, salatlah kalian sebagaimana melihat aku yang sahabat ajarkan kepada tabi'in ajarkan kepada tabi'ut tabi'in, yang tabi'ut tabi'in mengajarkan kepada ulama-ulama yang sampai pada saat ini kita mencontoh. Jadi sampean mun ajar bojong, mun ajar salat, ajar ka orang si pernah ajar ka guruna salat. Sehingga salat kita itu memiliki sanad yang benar. Karena apa? Ibadah tanpa sanad itu bahaya. Ya, sekali lagi, ibadah dan taat tanpa sanad itu bahaya. Oh, ini kan kepatuhan Ustaz, ini kan ibadah. Benar. Tapi kalau tidak bersanad itu bahaya. Taat dan ibadah harus bersama. Kenapa? Sanad merupakan rukun daripada keagamaan kita. As-sanadu minad-din. Sanad itu ya, rantai keilmuan atau sanad keguruan itu merupakan daripada bagian agama. Allah, karena bahaya ternyata ya mengambil sanad. Seperti ada orang-orang itu beribadah dengan dugaannya, dengan sangkaannya. Muncul kotak pilih lebur, usul tidak tahu sah. Kadang ada orang kan, jauh masih kok leburan deh kok leburan ini mondok kok, lah. Benibur ke lebur ya. Urusan aku. Ada orang yang bojong pas pancung mireng, mak mireng pun masih gogon mireng, Allah. Ada menikah gagal, ada urusan agama. Beda contohnya. Oh, enjak masih mau amin doh, masih leburan deh, Allah. Beda orang amin deh kan? Amin ya Allah, gitu kan? Ada melo siapa deh? Oh, kok dengar film Buddha aja. Ada benih Buddha ada Islam, gitu kan?
Makanya saya itu ngoreng. Saya lihat, tapi saya tidak mau nilai orang. Ya, artinya kalau terjadi kepada anak-anak santri, kepada cakaca yang biasa ikut pengajian, harus diluruskan, harus dibenar. Ini resiko ya, ini konsekuensi kita mengaji. Jadi mohon sampean ini kebiasaan yang dianggap ibadah tidak sesuai dengan apa yang kita kaji dan kita pelajari, tinggalkan. Ini konsekuensi Kenapa? Karena kita baca kitab. Ini bukan dari Mastur Zaini Al-Fakir yang Al-Mudnib, yang memang banyak dosa, banyak kekurangan. Ini dari tuntunan malaikat, tuntunan para ulama. Ini kitabnya ini, bukan dari kita. Makanya ketika saya baca kitab, kok saya begini, saya salah, saya langsung rubah. Begitu. Nah, jadi letakkanlah kedua lututmu, kemudian dua tanganmu, kemudian kemudian keningmu tersikap, jangan sampai berde songkok, berde surban, tidak boleh, ya, tidak boleh. Mon obu sekolah tak apa ya, tidak menghalangi. Kemudian hidungmu dan jafi mirfaqaik anjambaik, dan jauhkan ya sikumu dengan dua lambungmu. Wa akil batnak, dan angkat perutmu, an fakhidaik, dari dua pahamu. Jangan disentuhkan, jangan sujud perutnya nyentuh kepada apa? Jangan. Tapi sujud doa. Nih, Besaki ya, Besaki. Saya mau praktek sujud. Kemarin kan rukuk kan? Nih biar benar. Nih, yuk lihat. Besaki ya. Ini pas biar selesai lagi. Allah, dibuka dulu ini ya, tidak bisa. Nih lihat nih. Coba lihat semuanya. Jadi bangun dari dari rukuk ya. Engak rukuknya jangan berlebar. Ada engak dia, tapi jangan berrapat. Tak boleh je rukuk engak dia. Yang dari guru saya begini, rukuk nih. Ini yang bagus begini. Ini ke sini. Nah, setelah begini, sami Allahu liman hamidah, diangkat. Allahu liman hamidah. Setelah itu lepas tangannya ini. Sami Allahu liman hamidah. Ini. Lepas. Nah, sami Allahu liman hamidah, lepasnya Rabbana walakal mil'us samawati wal ardi. Selesai, setelah itu Anda ruku. Ini rapatkan boleh tak rapat? Setelah ruku dirapatkan. Allah, tidak usah mengangkat kedua tangan. Tak usah angkat tak? Allah. Nih. Terus ini. Allahu Akbar. Jadi posisi tangan begini, posisi dahi kening nih. Tak boleh begini, tak boleh. Pada kadang saya bojong dia ya. Angkat semuanya. Cik maneman kangen sokon. Kadang bojong gini. Asa aja. Ini. Abern sampainya kening dan hidung bersama. Allahu Akbar gini. Dan tangan lurus ini. Dah. Kaki rapat. Jelas. Kaki rapat, tangan begini. Ini kalau laki-laki. Kalau laki-laki, pak ini perut gini. Ya, Abu Zaki. Jadi ini tenggang ke sini, ini tenggang begini. Nih. Nih, jadi rukuk nih. Ini gini rukuk yang benar. Jelas ya? Kalau perempuan ini lain. Ini gini, ya. Allah, nih gini nih. Nih. Jadi ininya nempel ke perut. Nempel ke perut ini juga. Dah, itu kalau perempuan. Guru kami begitu. Karena kalau sholat ini memang harus diperlihatkan, ya. Harus coba lihat. Wal mar'atu la taf'al dzalik. Kalau perempuan jangan seperti itu. Terus pokoknya kalau perempuan beda, dirapatkan, cuma tetap sama. Lutut, tangan. Setelah itu tetap ada tumakninah. Rukuk tumakninah, i'tidal tumakninah, sujud tumakninah. Dah. Kalau dah tumakninah batal. Contohnya ada orang sholat tarawih itu 20 rakaat, berapa menit itu? Sholat paling cepat di dunia itu kan ada ya, Indonesia itu. Ceput. Dah pakai tumakninah sholatnya batal, oleh.
Pacepet bana bojong tak apa, tapi jangan tinggalkan tumak ni. Dah. Perempuan bukan seperti itu, tapi yang kemarin dihimpit. Wadok yadaika al ardi, kemudian letakkan tanganmu hadwa mankibaika, yaitu setara lurus dengan pundakmu, dua pundakmu, ya. Wala tafrus dira'aika 'alal ardi, dan janganlah engkau menjadikan apa ya? Menjadikan lama kepada dirokmu ke atas bumi. Ya, Abu Zaki, mon asujud, riana cek penyeting ke tanah, cek penyeting ke tempat sujud. Riana, tak leh tak fokus. Ya. Jadi mon sujud itu gini. Jangan gini, ya. Jadi sujud begini ini tidak benar. Dirok ini nih. Dalam kitab itu dirok ini. Ingat, dirok ini. Kalau sujud tidak boleh disentuhkan ke tempat paham? Rasulullah melarang. Ini sujud begini ini seperti anjing, kata Rasulullah. Tidak boleh. Tidak boleh. Kata benar kanak gini, baca. Bolehlah sambil ketandu, ya. Elang di selain jeka dia tak jeka pas kun. Wa qul subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal salasan au sab'an au asran. Ya. Silakan baca 3 kali atau 7 atau 10 kan? In kunta munfaridan, jika imam kamu sendiri. Mon katibi tak parap apetok sepolo tak apa. Mon benyak mana belum jamah lah teloan jo. Ya, setelah itu jadi ini baca ini subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Ini lebih ditekankan ya, lebih dikhususkan. Kenapa? Karena ini lebih agung daripada ruku'. Kalau ruku' subhana rabbiyal azimi, ini subhana rabbiyal a'la, ya. Yang maha tinggi, maha luhur. Ini lebih utama daripada azim. Begitu kata para ulama. Nah, itu tumaninah sujud. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Cak lebih lah, kecuali bojeng tasbih. Mun bojeng tasbih sampean iktidal palanceng, ruku' palanceng, sujud palan. Karena apa? Ada baca tasbih di sana. Gitu ya. Allah. Dah, dari sini dulu. Semoga bermanfaat. Semoga barokah. Allah jadikan kita semua orang-orang yang ahli sujud. Orang-orang yang ahli ruku, ya. Dalam Quran ada kalimat warka'u ma'rakin wasjudu ma'as sajidin, ya. Ada dalam Quran kalimat tentang orang-orang yang punya tanda-tanda sujud, min asari sujud. Orang yang rajin sujud, orang yang rajin sujud itu akan mendapatkan kemuliaan dari Allah. Apa cuma sujud? Ya Allah, hebat sujud ini. Hebat, kita membisikkan suara ke muka bumi, ke bumi, tapi sampai ke tempat yang sangat mulia, Hadratullah. Membisikkan kepada bumi, tapi sampai kepada Allah. Allah, moga-moga bermanfaat.